Bagaimanakah pembagian waris jika anaknya perempuan semua dan ketiga-tiganya sudah sepuh, bahkan sudah meninggal satu. Tapi yang meninggal ini dulu sudah nyusuki, tidak ada tanda bukti. Ini diberikan kepada salah satu dari mereka. Nyusuki tapi gak ada tanda bukti? Iya. Ini repot. Terus? Itu diberikan kepada salah satu dari mereka, yang satu lagi belum diberikan. Sekarang salah satu anak perempuan almarhumah, yaitu anak ada 5 bersaudara, ingin membeli rumah tersebut. Dan apakah boleh dibiarkan begitu saja sebagai rumah pusaka yang dikhawatirkan akan menjadi fitnah di kemudian harinya? Bagaimana solusinya secara syar'i? Serta sertifikat sudah, sedangkan sertifikat sudah atas nama yang meninggal. Kalau bicara waris, barakallahu fikum, harus lengkap. Di sini hanya bicara tentang anak-anaknya perempuan semua 3. Saya akan tanya, apakah si mayit tadi masih punya bapak, masih punya ibu? Apakah si mayit tadi punya kakak atau adik? Barakallahu fikum. Itu satu. Kedua, ketika dikatakan salah satu dari anaknya meninggal, saya tanya lagi, yang meninggalnya itu sebelum orang tuanya atau sesudah? Kalau sebelum orang tuanya, maka dia tentunya tidak mendapatkan hak waris dari orang tuanya, karena sudah meninggal lebih dulu. Justru hartanya dia diwariskan ke orang tuanya. Tetapi kalau meninggalnya setelah orang tuanya wafat, belum dibagikan waris, keburu meninggal, maka sungguhnya dia berhak. Maka dianggap ada dulu, baru setelah itu diberikan haknya, maka haknya dibagikan lagi kepada anak-anaknya nanti, kalau ada anak-anaknya. Barakallahu fikum. Sehingga akan rumit dan akan panjang permasalahan seperti ini. Harusnya betul-betul duduk dengan ustadz setempat untuk bicara yang seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi yang bisa saya jawab adalah rumah tadi yang dikatakan sebagai rumah pusaka, kemudian khawatir jadi fitnah, saya setuju. Itu benar. Kalau dibiarkan rumah pusaka, anaknya turun-temurun menjadi tambah banyak ahli warisnya, tambah rumit. Sehingga mau dipusakakan silahkan, tapi dalam keadaan sudah tertulis hitam di atas putih bahwa rumah ini sekian persen punya si fulan, sekian persen pula si fulan, sudah dibagi. Istilah yang disebutkan oleh mereka, draft warisnya sudah ada dengan akte notaris. Notaris ini dalam syariat ada, yaitu saksi. Ditulis lengkap hitam di atas putih bahwasanya ini punya si fulan sekian persen, punya si fulan sekian persen. Barakallahu fikum. Sehingga tidak rumit nantinya. Bagikan dulu, jelaskan walaupun sekedar tulisan bahwasanya ini adalah haknya si fulan 50%, haknya si fulan 30%, inilah akhirnya. Setelah itu silahkan. Kalau yang satu berkata saya akan ikhlaskan pakai sampai sepuas kalian sebagai rumah pusaka, ya silahkan. Tapi itu punya kamu. Ketika engkau meninggal, kamu tidak berhak lagi. Siapa yang berhak? Anak turunannya. Kalau anak turunannya mau dijual, ya dijual. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Saya dan istri dulu sering sakit dan ternyata setelah diruqyah itu adalah karena gangguan jin. Saya berobat dan dengan seorang yang terlihat taat beragama, tetapi ternyata pelaku penyimpangan dan juga melakukan kesyirikan. Di sini saya justru banyak diingatkan oleh jin bahwa jika ingin sembuh harus mempelajari ilmu agama melalui dakwah ini. Yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah cara saya berobat? Diingatkan oleh jin? Dalam bentuk apa itu diingatkan oleh jin? Dia masuk ke dalam tubuh istrinya, mengingatkan ketika melakukan penyimpangan, bahkan mereka penyimpangan itu. Itu pernah ada kejadian juga, Ustaz. Jinnya jin muslim apa gimana nih? Sepertinya. Bisa jadi, sepertinya begitu. Terus? Yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah cara saya berobat dari dosa kesyirikan yang pernah saya lakukan, dan apakah sebuah syubhat jika ada jin mengingatkan anak dan istri dengan merasuk ke dalam tubuh istri saya dengan menyuruh mempelajari ilmu agama dan selalu mengingatkan ketika saya dan istri ketika bermain dalam kondisi turun. Sampaikan sama jin itu. Kamu ngajarin ilmu agama, kamu sendiri mengganggu manusia. Yeah. Kalau engkau mengerti agama, engkau nggak akan merasuki manusia. Nah, jin itu memang ada. Jadi orang-orang yang tidak percaya adanya jin berarti dia tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi secara nyata. Bahkan sudah disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Bahkan Al-Quran menyebutkan satu surat khusus tentang jin, yaitu surat jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba.
Kata Allah, katakan wahai Nabi pada mereka bahwasanya aku diberi wahyu adanya sekelompok jin yang mendengarkan Al-Quran. Kemudian mereka berkata, sungguh kami mendengarkan satu Quran yang menakjubkan. Ila akhiri surah, sampai akhir suratnya. Di sana digambarkan oleh Allah bahwa jin-jin tadi menyatakan wa anna minnas salihuna wa minnal qasitun. Bahwa kami ini bangsa jin, ada yang salihun dan ada yang qasitun. Ada yang baik, soleh, ada yang jelek. Barakallahu fikum. Artinya ada yang muslim, ada yang kafir. Ada yang soleh, ada yang fasik. Mungkin sama-sama muslim, ada yang memang taat Islamnya, ada yang memang fasik seperti orang-orang muslim yang masih suka jahil. Jangan-jangan ini jin tadi muslim tapi jahil, senang rasuk manusia. Seharusnya kalau dia tidak jahil, tidak mengganggu, dia akan hidup sendiri dan tidak mengganggu manusia. Dia di alamnya. Barakallahu fikum. Ala kulli hal. Sekarang perlindungan terhadap syaitan atau jin. Kalau dari dosa kesyirikan sudah saya katakan dengan berkali-kali bahwa taubat itu dengan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepadanya, bertekad untuk tidak mengulangi kesyirikannya, kemudian menyesali perbuatannya, mudah-mudahan Allah ampuni. Dan pelajarilah tauhid. Untuk apa? Agar jangan sampai terjerumus kembali dalam kesyirikan. Karena tauhid ini barakallahu fikum, walaupun terjemahannya sangat ringkas, yaitu tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu tauhid. Tetapi ternyata ketika kita mempelajarinya, kandungannya sangat luas sekali. Tidak beribadah kecuali kepada Allah. Beribadahnya seperti apa? Ada rinciannya. Jangan berbuat kesyirikan. Kesyirikan ada berapa macam? Juga banyak rinciannya. Maka kita pelajari tauhid, kita pelajari akidah dari kitab-kitab para ulama yang membahas akidah dan tauhid, agar kita tidak terjerumus kembali di dalam perbuatan kesyirikan. Baik. Adapun perlindungan dari jin, hendaklah banyak-banyak berzikir kepada Allah, hendaklah banyak-banyak membersihkan diri, artinya dari najis dan kotoran, maknanya dengan mandi yang bersih, sering-sering bertoharoh, ya, sehingga selalu dalam keadaan tahir. Dan juga jangan lupa di antara zikir-zikir yang dimaksud adalah zikir pagi, zikir sore. Sekian banyak yang diajarkan dari zikir pagi dan zikir sore, di dalamnya ada ayat kursi. Yang kata Nabi SAW, siapa yang membacanya di pagi hari, maka dia akan terlindungi dari syaitan sampai sore hari. Dan siapa yang membacanya di sore hari, maka dia akan terlindung sampai pagi hari. Maka kalau dibaca pagi dan sore, dia akan selalu terlindung sepanjang waktu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa terjawab. Wallahu ta'ala a'lam.